Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu. Sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta artinya dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Balawaga, kelompok bait tentang orang bodoh. Bait 65. Muhuttama pice winyu panditang pairupasati kipang dhammang wijanati jiva suparasang yatha. Bait 65 artinya, walaupun hanya sesaat saja orang pandai bergaul dengan orang bijaksana, namun dengan segera ia akan dapat mengerti Dhamma, bagaikan lidah yang dapat merasakan rasa sayur. Kisah dibabarkannya bait 65 oleh Buddha Gautama. Kisah 30 biku dari Paweyaka. Suatu ketika 30 orang pemuda dari Paweyaka bersenang-senang dengan seorang pelacur di hutan. Ketika mereka lengah, pelacur itu mencuri beberapa perhiasan dan melarikan diri. Pemuda-pemuda tersebut mencari pelacur yang lari di hutan. Mereka bertemu dengan Sang Buddha dalam perjalanan. Sang Buddha menyampaikan suatu khotbah kepada para pemuda tersebut
dan mereka mencapai tingkat kesucian Sotapati. Mereka semuanya bergabung dengan Sang Buddha dan ikut ke wihara Jetawana. Ketika tinggal di wihara, mereka berlatih dengan sungguh-sungguh hidup sederhana atau melaksanakan latihan keras atau dutangga. Akhirnya, ketika Sang Buddha menyampaikan Anamatagga Sutta atau khotbah tentang keberadaan hidup yang tak terhitung, seluruh biku mencapai tingkat kesucian arahat. Ketika biku-biku yang lain memberikan komentar bahwa biku-biku dari Paweyaka sangat cepat mencapai tingkat kesucian arahat, Sang Buddha menjawab dalam bait 65 berikut ini. Walaupun hanya sesaat saja orang pandai bergaul dengan orang bijaksana, namun dengan segera ia akan dapat mengerti Dhamma, bagaikan lidah yang dapat merasakan rasa sayur. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang